Halo Sobat Mancing Mania di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Didi Nadalung. Kali ini saya akan bongkar reel murah saja, yaitu belat Magno XT dengan size 4500. Yang menarik daripada belat Magno XT ini, di sini ada tulisan 12+1 ball bearing, artinya di sini mengklaim ada 13 ball bearing, tapi dengan harga sekitar 300 ribuan atau paling mahal sekitar 400 kalau tidak salah, tadi saya sempat cek di toko online. Nanti tenang aja, akan saya hitung ini bearingnya apa benar ada 13 atau tidak. Kemudian engineering by Japan, saya tidak ngerti apa maksudnya, apakah ini memang didesain di Japan atau hanya sekedar tulisan biasa saja. Sedangkan untuk bodi dan bentuk sendiri cukup bagus dengan model ARC spool seperti Shimano punya. Kemudian handle-nya berbentuk oval kecil seperti ini. Oke, langsung saja saya akan buka. Knop brake di sini tanpa seal. Kemudian sudah power handle juga, jadi untuk kelas 300 ribuan dengan konsep power handle seperti ini adalah hal yang luar biasa sekali menurut saya. Oke, pada handle kita bisa membuka knopnya seperti ini, jadi tanpa dibaut, hanya ditutupkan saja. Kemudian di sini tidak terdapat skru, jadi permanen. Apabila ingin melakukan penggantian atau pembukaan pegangan, di sini harus dibor. Oke, kemudian untuk clicker, ini seperti reel konvensional biasa. Kemudian drag washer. Masih menggunakan velg berwarna putih seperti ini. Kemudian untuk key washernya juga dia tidak seperti stainless steel untuk reel yang bagus, jadi ini sangat rentan sekali karatan. Jadi biasanya kalau untuk yang bagus, biasanya dia berwarna putih mengkilat. Oke, saya ambilkan contoh untuk key washer yang bagus, biasanya berwarna lebih mengkilat dan halus seperti ini. Meskipun sekilas sama, tapi biasanya untuk yang seperti ini akan cepat karatan seperti ini. Jadi dia berbeda kualitas untuk bahan key washer. Oke, kemudian membuka rotor. Selanjutnya membuka line roller untuk melepas bail assembly. Oke, sudah menggunakan stainless steel ball bearing, jadi ya lumayan dibandingkan dengan menggunakan bushing. Cuman untuk ball bearing biasanya harus rajin atau rutin melakukan pengecekan, karena dia risiko karatan lebih besar daripada bushing. Tapi untuk semut putaran ataupun kelancaran putaran roller, biasanya lebih bagus menggunakan stainless steel ball bearing. Oke, untuk bail spring guide ini sama seperti Ryobi, astaga hampir saja loncat. Jadi ini sangat rentan sekali. Bahkan untuk saya sendiri yang sudah entah berapa reel saya bongkar, untuk bagian ini ataupun bagian bail spring guide selalu dan selalu saja terpental seperti itu. Jadi saya ingatkan atau saya tekankan bahwa
melakukan pembongkaran untuk area bile spring guide ini harus sangat berhati-hati sekali. Oke, kemudian saya akan membuka bagian bodi. Saya akan buka semua skru bodinya. Oke, saya akan buka main shaft terlebih dahulu. Kemudian slider guide. Kemudian oscillating gear. Selanjutnya one way area, atau sering disebut anti reverse. Reverse artinya dia berputar balik. Jadi kalau anti reverse artinya dia anti berputar balik. Jadi dia searah. Sedangkan pada Blade Magno ini dia di setting ataupun terdapat pengaturan di mana bisa dilakukan penyetingan maju mundur. Oke, saya akan lepaskan spring kecil terlebih dahulu atau pir kecil. Jadi ini adalah pir pengaturan one way. Hati-hati dalam melakukan melepaskan pir ini karena dia juga bisa loncat juga. Dan apabila pir kecil ini hilang, tamat sudah. Maka one way dia akan dol. Oke, kemudian bisa kita tarik saja one way-nya. Pada oscillating gear menggunakan bushing. Baik, setelah saya amati untuk reel Blade Magno ini dengan reel seharga 300 ribuan, saya rasa Blade Magno ini adalah salah satu yang terbaik. Apa alasan saya bisa menyebutkan sebagai reel terbaik? Pertama ya power handle, kemudian bearingnya banyak jika dibandingkan dengan beberapa reel murah seperti Sienna di mana bearingnya sangat sedikit sekali. Kemudian pinion gearnya juga sudah brass yang halus sekali. Jadi biasanya kalau untuk reel murah seharga 200-300 ribuan dia biasanya menggunakan zinc yang sangat lemah sekali. Kemudian sistem bile spring guide sudah menggunakan besi stainless seperti ini. Hanya saja dia terdapat pengait yang masih berbahan plastik, jadi kurang kuat. Kemudian yang saya senang adalah bentuk gearnya seperti ini. Meskipun ini berbahan zinc biasa seperti rata-rata reel pada umumnya, yaitu reel kelas low end, tapi sistem daripada molding gear dari zinc ini sangat bagus sekali. Jadi tebal, cor tebal seperti ini. Jadi bukan sistem sambung yang seperti DMK ataupun GTEC yang sangat tipis sekali. Kemudian untuk drag washer standar berbahan felt, jadi tidak masalah untuk reel kelas 300 ribuan. Kemudian yang membuat saya sedikit merasa gimana ya, sedikit lucu ya, kemudian kurang memuaskan, di sini tertulis 12 plus 1 ball bearing, di mana artinya ada 13 bearing. Tapi kemudian ketika saya hitung dan saya kumpulkan semua bearing termasuk bearing line roller, jumlahnya dia tidak 13 bearing. Oke, mari kita menghitung bearing. Saya merasa aneh aja belajar menghitung bearing.
Oke, saya akan hitung. Ini bearing line roller. 1, 2, 3, 4. Terdapat 4 stainless steel ball bearing. Kemudian part lainnya yang berfungsi selayaknya bearing, termasuk bearing one way. Ada 1, 2, 3. Oke lah, taruhlah di sini terdapat juga bearing. Cuman ini tidak saya buka, tidak bisa dibuka karena dia permanen. Biasanya pada handle terdapat 2, yaitu di ujung dan di bawah. Jika ini 2, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi hanya ada 9 bearing yang saya temukan, termasuk bearing one way. Kalau ini tidak dihitung sebagai bearing, maka ini kita sisihkan. Dia hanya terdapat 8 bearing dengan 4 stainless steel ball bearing dan 4 bushing selayaknya yang berfungsi sebagai bearing. Jadi di sini tulisan 12/1 bearing. Saya rasa ini adalah hal lelucon saja menurut saya, ataupun sekedar tulisan saja. Tapi overall untuk reel murah seharga 300-400 ribuan, saya rasa Blade Magno ini sudah cukup lumayan. Dengan fitur power handle, kemudian sistem molding gear yang lumayan bagus, kemudian slider juga lumayan tebal dengan fitur slider guide. Jadi slidernya dia akan balance dan tidak goyang-goyang seperti ini. Oke, langsung saja saya akan pasang kembali dari spool. Di sini untuk greasing atau grease daripada drag washer masih utuh, dan untuk valve sendiri dia tidak perlu diberikan grease terlalu banyak. Jadi saya akan pasang saja langsung. Oke, pada spool. Selanjutnya memasang one way anti reverse. Tumben saya masang reel murah, malah bingung saya. Oke, yang mana duluan nih? Saya juga heran. Biasanya saya masang Stella, kemudian Saltiga dengan gampangnya. Sedangkan Blade Magno ini malah bikin saya bingung yang mana duluan mau saya ambil. Oke lah, dari rotor saja. Ini saya. Oke, lever trip pasang. Kemudian spring guide dengan pengait plastik. Dan saya sedikit trauma dengan mentalnya pir yang ada di sini tadi. Jadi untuk review Blade Magno ini saya menggunakan kata-kata yang santai saja ya, dan sedikit bercanda. Tidak seperti biasanya saya selalu serius dalam membahas semua komponen. Kali ini kita relax saja. Oke, jadi sama seperti Ryobi Ultra Power dia konsepnya. Jadi terdapat pengait seperti ini. Dan pesan saya, hati-hati sekali dalam memasang. Oke, selanjutnya pasang skru. Kemudian skru cover.
Oke, kemudian pasang bile assembly. Kemudian line roller. Selanjutnya spacer. Kemudian kencangkan dengan screw line rollernya. Oke, pada rotor. Selanjutnya bagian one way anti reverse. Oke, kali ini saya sudah tidak bingung lagi. Jadi terdapat dua bearing pada pinion gear, bearing bawah dan bearing bagian atas. Jadi lumayan keren juga. Selanjutnya pasang anti reverse, kemudian housing daripada bearing. Selanjutnya kita pasang bearing. Oke, selanjutnya memasang peer pada tuas one way sehingga one way bisa diatur untuk maju dan mundur. Oke, setelah peer terpasang, kita pasang cover. Oke, selanjutnya pasang bushing. Kemudian oscillating gear area. Saya akan beri grease cukupnya. Kemudian bushing. Seperti ini. Kemudian kencangkan dengan skru pengaman. Selanjutnya pasang slider guide. Kemudian oscillating slider. Selanjutnya main shaft. Kemudian screw main shaft dan hubungkan dengan slider. Selanjutnya drive gear. Kita beri grease cukupnya saja. Oke, kemudian kita pasang. Oke, kemudian pastikan mekanisme berfungsi. Oke, jadi seperti ini. Apabila sudah berfungsi, karena blade magno ini tidak dilengkapi dengan body seal, maka untuk gear bisa kita olesi seperti ini, sedikit saja, tidak perlu terlalu banyak. Selanjutnya ball bearing. Kemudian kita tutup dengan side plate. Kencangkan dengan semua skru. Oke, selanjutnya
spacer rotor. Kemudian kencangkan dengan mur rotor. Kemudian pasang skru pengaman mur rotor. Untuk blade magno ini dia bisa di switch antara kanan dan kiri ya, jadi bisa di switch, bisa dipasang di sebelah kanan, kemudian handle juga bisa dipasang di sebelah kiri. Biasanya rata-rata reel yang sudah menerapkan screw in handle biasanya memang bisa ditukar dan di switch. Oke, kemudian kita pasang clicker. Kemudian spacer. Ini spool. Oke, untuk putaran memang smooth sekali karena dia terdapat banyak bearing. Jadi tadi terdapat 4 stainless steel bar bearing dengan 4 bushing. Kemudian pada pinion juga terdapat 2 bearing sehingga dia sangat smooth sekali putarannya. Oke, demikian review saya untuk Blade Magno XT 4500. Apabila dilihat dari harga, kemudian jika Anda membeli Blade Magno ini, maka adalah sebuah keputusan bijaksana. Sedangkan kalau dari sisi durability, ketahanan, kemudian kekuatan daripada reel, silahkan tentukan sendiri. Karena dengan reel seharga 300 ribuan, kita juga tidak bisa menuntut terlalu macam-macam. Seperti teknologi yang terbaik seperti reel high end dengan harga yang sangat mahal sekali. Tapi Blade Magno dengan harga 300-400 ribu sudah menerapkan beberapa fitur yang cukup diperlukan dalam sebuah reel, seperti power handle, kemudian line roller menggunakan stainless steel ball bearing, kemudian di sini terdapat ARC spool dan menumpuk banyak bearing meskipun bearingnya tidak sesuai. Di sini tulisannya 12/1, tapi setelah saya hitung tadi hanya terdapat sekitar 8 bearing dengan 4 stainless steel bearing dan 4 bushing plastik. Overall, reel ini oke dengan harga 300-400 ribuan. Dan jika Anda membelinya, maka itu adalah keputusan bijaksana untuk reel low end. Oke, saya Denny Nadalung. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya. Sampai bertemu lagi pada video-video saya yang lainnya. Sekian dan terima kasih.